Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Amika dengan NIM 2361201016 dari Manajemen Retail semester 6. Nah, guys, jadi di sini saya akan mempresentasikan atau bisa dibilang menjelaskan gitu kan tentang analisis dan pengambilan keputusan terhadap etis pada permasalahan bisnis di perusahaan. So, mari kita simak. Nah, guys, dalam perkembangan di dunia modern saat ini itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan yang semata, tetapi juga harus mampu menjalankan dan aktivitas usaha yang sesuai dengan norma. Norma itu nilai moral dan prinsip etika bisnis, yang dimana pesaing bisnis semakin ketat membuat banyak perusahaan berusaha meningkatkan pendapatannya, mempertahankan ekstensivitas di tengah perkembangan ekonomi global, yang dimana dalam proses pencapaian tujuan tersebut, kita itu tidak sedikit perusahaan mengabaikan proses etika demi memperoleh keuntungan yang besar. Terus kemudian akibatnya berbagai kasus pelanggaran etika bisnis sering terjadi, yaitu sepertinya manipulasi laporan keuangan, terus kemudian hanya korupsi, penyalahgunaan, dan berwenang kayak gitu. Terus selanjutnya adanya penipuan konsumen sehingga pelanggan hak tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian etika profesi bisnis, yaitu di mana penerapan prinsip moral, aktivitas bisnis, dan pengambilan keputusan perusahaan itu ketika tidak hanya menekankan keputusan terhadap hukum, tetapi juga mendorong perusahaan untuk bertindak secara adil seadil-adilnya dan transparan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pangkuan kepentingannya. Nah, selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang prinsip-prinsip etika bisnis, yang dimana yang pertama itu adanya prinsip jujur, yang dimana kejujuran merupakan dalam menjalankan ke bisnis. Terus yang kedua adanya prinsip tanggung jawab, yang dimana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas bisnis. Dan yang ketiga itu adanya prinsip keadilan, yang dimana dalam menjalankan bisnis perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya yang keempat itu adanya prinsip profesionalisme, yang dimana profesionalisme itu menuntut setiap individu bekerja terus sesuai standar profesi, kompeten, dan menuntut kode etika yang berlaku. Selanjutnya yang kelima itu ada prinsip transparansi, yang dimana berarti perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada pihak terkait. Dan yang terakhir adanya prinsip integritas, yang dimana merupakan sikap konsisten dalam memegang nilai moral dan etika dalam setiap tindakan. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas pentingnya etika dalam bisnis, yang dimana prinsip moral yang terjadi pedoman dalam mengambil keputusan, yaitu ketika membantu perusahaan menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan khususnya dan karyawan, dan mitra perusahaan beretika cenderung lebih dipercaya. Memilih karyawan yang loyal, mendapatkan dukungan terhadap masyarakat dan investor. Nah guys, aku bakalan lanjut membahas tentang
menganalisis kasus pelanggan etika bisnis pada perusahaan yang dimana PT Garuda Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu contoh pelanggan etika bisnis yang cukup besar di Indonesia, yang dimana mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Permasalahan itu muncul ketika laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi laba, kemudian pada perusahaan sebenarnya masih mengalami tekanan, yang dimana keuangan beberapa faktor penyebabnya terjadi pelanggan etika dalam kasus ini antara lain yang akan aku sebutkan. Nah, yang pertama itu adanya tekanan untuk memperoleh keuntungan, yang dimana pesaing bisnis yang tinggi, terus kemudian perusahaan berusaha menunjukkan performnya terbaik kepada investor dan masyarakat. Yang kedua, adanya lemahnya sistem pengendalian internal, yang dimana pengawasan internalnya kurang efektif. Penyebabnya itu proses penyusunan laporan keuangan tidak berjalan sesuai aturan. Dan yang ketiga itu adanya kurangnya penerapan bisnis etika profesi, yang dimana kepentingan ekonomi dibandingkan tanggung jawab, terus habis itu moral dan profesi. Dan yang keempat itu adanya kepentingan ekonomi jangka pendek, yang dimana itu perusahaan lebih berfokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek, terus kemudian dibandingkan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya aku bakalan ngebahas tentang penerapan keputusan etis yang tepat berdasarkan prinsip etika bisnis, yang dimana keputusan etis sangat penting karena setiap keputusan yang diambil perusahaan itu mengaruhi banyak pihak, yang dimana apabila keputusan diambil terus kemudian tepatnya mempertimbangkan etika, maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang finansialnya, kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan tekanan sistem hukum, yang dimana perusahaan harus memiliki pertimbangan terhadap moral yang kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran ini, etika bisnis terdapat beberapa pengambilan keputusan, yaitu dimana dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama adanya mengidentifikasi permasalahan, terus yang kedua itu adanya pengumpulan informasi terhadap fakta, terus yang ketiga dengan adanya menentukan alternatif keputusan, terus yang keempat itu adanya memilih keputusan yang paling etis. Terus yang kelima itu adanya melaksanaan dan mengevaluasi keputusan. Ya guys, kesimpulannya itu adalah pengambilan keputusan etis sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan, kemudian kecurangan, dan menyalahgunakan wewenang. Yang dimana kasus pelanggaran etika bisnis dapat menimbulkan dampak negatif, kemudian berupa menurunnya reputasi perusahaan hingga kepercayaan masyarakat itu hilang, terus kemudian itu serta rugi finansial. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian internal, yang dimana tata kelola perusahaan kemudian yang menunjukkan tinggi etika profesi agar keberlangsungan perusahaan dapat terjaga. I just had to let you know you're